Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhanlah sumber sukacita kita. Sehingga kita tidak akan goyah oleh apapun, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaanmu yang ajaib dalam hidup. Sungguh Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang menjaga, sehingga kami aman sampai hari ini. Terpujilah namamu, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan bagi hamba, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan
goyang. Aku tak akan goyang saat kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Allah Tuhan, kekuatanku, cintaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Allah Tuhan, Kau kekuatanku, Kau sukacitaku. Kami sembah, kami puji Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat,
Kau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hatiku percaya. Hanya kepadamu ku percayakan seluruh hidupku. Sebab Kau Allah yang setia, Kau yang tak pernah ingkar janji. Kau setia, Kau setia, Kau setia, dan tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kami bersyukur. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau ya Allah. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan namamu Yesus Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi di surga, nama yang olehnya kami diselamatkan. Yesus, 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 namamu ajaib. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah. Engkau segalanya bagi kami. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya kepadamu Yesus. Pujilah namamu. Pujilah namamu. Haleluya. Sebab Engkau yang patut dipercaya. Sebab janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau.
Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami dapat terus bersuka cita. Hanya di dalam-Mu kami terus memiliki damai sejahtera. Sebab Engkau Gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menyertai, Engkau yang menjaga kami. Sebab kami tak takut, kami tak gentar. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kau Gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau Gembala yang baik bagi kami. Kau Gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Kau Gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau menyertai dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu
Yesusku, dalammu, Yesusku. Hanya di dalam-Mu, Yesus, kami terus dapat bersuka cita dan kami terus menikmati damai sejahtera. Ada perkataan-perkataan firman, ada janji-janji firman, ya dan amin bagi. Sebab kami mau terus pegang teguh janji firman, sehingga kami terus dapat bersuka cita dan terus memiliki damai sejahtera. Sekalipun sekeliling kami sedang bergelora. Sebab itu kami siapkan hati kami pagi hari ini hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Nama Yesus kami sambut. Haleluya. Oke, silakan Anton. Iya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu dalam Kejadian 2. Ya, Kejadian 2 ini lanjutan dari Kejadian 1 kemarin ya. Ya, saya bacakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhanlah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, dari seperti yang saya sampaikan, Kejadian 1 dan hari ini sambungannya, ya Tuhan menciptakan segala bumi ini ya. Bahkan di Kejadian 2 ini Tuhan eh, sudah mau membentuk manusia. Ya, bagaimana di ayat 5 berkata belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, bagaimana Tuhan juga menciptakan manusia dari tanah. Makanya kan kita melihat bahwa kalau sering di dalam pemakaman, kembalilah tanah dari tanah kan akan kembali seperti itu. Nah, bagaimana kita ini Tuhan menciptakan kita dari tanah dan Dia memberikan nafasnya lewat hidung kita. Ya, segala ciptaan Tuhan begitu indah sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat segala ciptaan Tuhan ini, ya, yaitu alamnya, bahkan pun manusianya. Beribu-ribu banyak manusia di dunia ini tidak ada yang sama. Karena Tuhan Yesus yang menciptakan kita dengan perbedaan-perbedaan, dengan keindahannya ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu lagi di perikop yang kedua.
manusia dan Taman Eden. Nah, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sesuatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolar, dan batu krisporas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Namun, nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrata. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, nah ini yang perikop yang kedua ini Bapak Ibu, bagaimana tentang manusia dan Taman Eden. Ya, sejak awalnya eh, Tuhan memberikan yang terbaik kepada setiap ciptaannya. Ya, sampai-sampai ada taman ini, bagaimana sebagai indahnya kita lihat tadi. Nah, tetapi berjalannya waktu Bapak Ibu, Tuhan mau menciptakan manusia. Nah, yaitu Adam. Nah, ketika Tuhan menempatkan dia di Taman Eden ini, Tuhan memberikan dia suatu tanggung jawab, yaitu memberikan nama-nama hewan yang ada di taman ini. Nah, dari poin ini Bapak Ibu saya belajar adalah poin yang pertama adalah dari perikop yang kedua ini adalah Adam diberikan tanggung jawab Tuhan Yesus. Nah, sebagai kita juga hari-hari ini, apa sih tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita? Mungkin dalam keluarga kita atau dari pribadi kita sendiri, ya, atau dari keluarga kita, pekerjaan kita, apa sih tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Atau dari orang-orang yang Tuhan percayakan di lingkungan kita. Seperti Adam ini, dia
Tuhan berikan dia tanggung jawab untuk memberikan nama-nama hewan di seluruh, kalau kita lihat di seluruh dunia ini ya begitu banyak hewan-hewan ya, tetapi itu yang memberikan nama itu adalah eh, Adam ya. Dia tekun memberikan tugasnya itu, menjalankan tugasnya itu setelah Tuhan melihat bagaimana dia bekerja, melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tuhan pun melihat bahwa dia ini hanya sendiri, tidak ada temannya. Karena dibilang dari situ, sedangkan binatang-binatang itu berpasangan-pasangan, tetapi dia tidak berpasangan. Nah, setelah Tuhan melihat bahwa Adam bertanggung jawab dalam setiap apa yang eh, Tuhan kasih kepadanya dalam perikop ini, Tuhan memberikan dia yaitu pasangan Bapak Ibu. Ya. Nah, poin yang kedua, ketika kita melakukan bagian kita dengan taat, Tuhan akan memberikan juga bagiannya untuk kita. Maksudnya memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita gitu. Ya, kadang kan kita dulu manusia ini kan sekarang kadang cenderung belum lagi dilakukan, tetapi sudah ditanyakan apa nih yang aku akan dapat dari dalam pekerjaan ini atau tugas ini atau tanggung jawab ini. Tidak Bapak Ibu, tapi kita belajar dari Adam ini, dia melakukan dulu tugasnya. Setelah dia melakukan tugasnya, Tuhan memberikan itu eh, teman untuk dia gitu. Nah, Nah, di ayat 17 juga berkata seperti ini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, dalam taman itu juga Bapak Ibu setelah ada memberikan nama-nama hewan dan ada satu pohon itu pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya Tuhan melarang Adam jangan sampai dimakan. Ya, kalau kita lihat dari kisahnya nanti Bapak Ibu, selanjutnya nanti yaitu ternyata manusia itu jatuh dalam dosa karena mereka memakan buah pohon pengetahuan baik yang jahat ini, yaitu si Hawa menggoda ular menggoda si Hawa untuk memakan buah itu. Nah, dari situlah terjadinya manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Nah, nah apalagi nih di ayat 21 berkata gini juga. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, jadi dari sini juga Bapak Ibu kita belajar bahwa eh, Tuhan menghendaki bahwa setiap manusia itu harus menikah gitu. Bukan harus menikah. Tuhan mau setiap manusia itu kalau menikah harus bersama-sama dengan eh, suaminya kalau bisa gitu ya, untuk bersatu berjadi karena itu satu akan menjadi dua, dua menjadi satu Bapak Ibu, maaf ya, dua menjadi satu. Nah, ini adalah kalau suami istri adalah satu kesepakatan dari firman Tuhan ini berkata di ayat 24 bahwa kita yang dua menjadi satu ini harus bersama-sama menjalani kehidupan ini ya. Tuhan dalam perikop ini Tuhan mau bahwa Adam dan Hawa ketika mereka di dalam Taman Eden harus bersama-sama melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, tapi berjalannya waktu Bapak Ibu, kalau kita lihat ternyata Hawanya melenceng mengikuti si ular itu. Itulah kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi dari firman ini Bapak Ibu saya mau sampaikan buat kita bahwa Tuhan tidak ada merancangkan yang tidak baik di dalam hidup kita. Semuanya Tuhan merancangkan yang baik untuk semua
yang Dia ciptakannya. Tetapi karena kita manusia mengikuti keegoisan kita, akhirnya kita eh, keluar daripada tuntunan daripada Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan jalannya kepada kita, kadang kita tidak mau mengikuti jalan itu, malah berputar-putar. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Nah, dari firman ini kita belajar bahwa segala ciptaan Tuhan itu tidak ada yang tidak baik semuanya, tapi kitanya. Jadi kita dalam keadaan hari-hari ini meresponinya bagaimana, apa respon benar tidak kita dalam keadaan kita hari ini, dalam situasi yang kita alami hari ini. Ya, Tuhan mungkin memberikan kita beban dalam hati untuk mau melayani atau menjadi berkat buat orang-orang lain. Nah, kita mau beresponnya kayak mana dulu? Apakah mau melakukannya atau kita bersungguh-sungguh sama Tuhan? Ya, jadi makanya saya bilang semua rancangan Tuhan tidak ada yang tidak baik. Semua dari awal Tuhan sudah memberikan cipta. Semuanya itu baik semuanya. Nah, tinggal kita manusia ini ya yang sekarang yang sudah jatuh dalam dosa, apakah kita mau bersyukur ya dan mau taat dan mau melakukan itu apa yang Tuhan mau eh, inginkan di dalam hidup kita. Nah, ini yang saya mau sampaikan buat kita ya, setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita ya kita harus melakukannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Pak Eri. Oke, terima kasih buat Antonius untuk apa yang disampaikan pagi hari ini. Ada kebenaran-kebenaran yang tentu menjadi prinsip-prinsip yang mendasar dalam kehidupan manusia. Nah, selain dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Anton, ada dua prinsip paling tidak ingin saya tambahkan. Yang pertama di ayat yang kelima, di situ katakan, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, jadi ada prinsip seperti yang berkali-kali juga saya katakan, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Atau kalau kita pernah membaca ayat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Apolos menanam, aku menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan memberikan pertumbuhan. Nah, ada prinsip yang harus kita tahu dan kita sadari. Ketika kita mau bekerja, barulah berkat Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita punya niat, dan kemudian tentunya niat itu kita lakukan, laksanakan, nah disitulah baru ada berkat Tuhan. Jadi ini sebuah prinsip yang harus kita pegang teguh di dalam hidup kita. Makanya di Amsal dikatakan ada begitu banyak tangan orang malas itu mendatangkan kemiskinan. Karena sekali lagi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, tetapi bagi siapa? Bagi orang yang mau bekerja. Makanya surat Paulus kepada jemaat Tesalonika juga katakan, kalau orang nggak mau kerja, nggak usah makan. Nah, itu prinsip yang sejak pertama yang Tuhan sudah tetapkan waktu menjadikan langit dan bumi. Artinya semasa ada di dalam langit dan bumi, maka prinsip ini akan berlaku. Karena memang dari semula kan tujuan manusia diciptakan untuk mengelola dan memelihara apa yang Tuhan sudah persiapkan lebih dulu. Nah, jadi ini prinsip yang harus kita praktek dalam hidup ini. Jadi ketika kita bekerja, melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, prinsip yang kedua, ayat yang ke-25 dikatakan, mereka keduanya telanjang, manusia itu. Maaf, ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, tentu ini hal yang sudah sering diajarkan, bahwa pernikahan itu menjadi satu, bukan menjadi sama.
Jadi Bapak Ibu jangan pernah menuntut pasanganmu untuk menjadi sama seperti dirimu. Itu nggak akan pernah terjadi. Bahkan kalaupun itu dipaksakan, justru akan membuat hubungan itu mudah patah, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu pernah cara menyambung kayu, nggak ada. Kayu itu yang dipotong sama persis, rapi, ditempel. Enggak, tapi selalu bergerigi supaya nanti klop seperti ini Bapak Ibu. Jadi pernikahan itu untuk menjadi satu. Kenapa? Karena dua menjadi satu, dua yang berbeda, dan sampai kapanpun berbeda, tapi harus menjadi satu. Jadi orang yang mau menikah dan siap menikah, ya harus siap menerima prinsip ini. Saling melengkapi, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain dengan kelebihan masing-masing. Jadi kalau nggak mau berpegang pada prinsip ini, ya nggak usah nikah. Tapi tentulah bagi kita yang sudah, atau kalau saya boleh pakai istilah, terlanjur menikah, belum tahu prinsip ini, ya kita harus tahu prinsip ini hari ini. Bahwa menikah itu memang menjadi satu, bukan menjadi sama. Jadi jangan pernah menuntut pasanganmu untuk menjadi sama seperti dirimu. Kalau engkau orang Jawa suka masakan manis, terus pasanganmu orang Sumatera yang suka asin, ya jangan paksa untuk pasanganmu suka manis. Kalau engkau suka pedas dan pasanganmu enggak, ya jangan paksa. Nah, itu contoh-contoh praktis sederhananya. Tapi lebih daripada itu, ya ingat, memang pria wanita mau sampai kapanpun akan berbeda. Baik secara gender itu sudah berbeda, foto karakter berbeda, belum lagi latar belakang, keluarga, budaya, sosial, pendidikan, berbeda. Dan perbedaan itu akan terus tetap ada. Apalagi soal gender, soal foto karakter, itu kan sesuatu yang sudah melekat dalam hidup masing-masing. Tapi sekali lagi, bukan berarti tidak mungkin, karena apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan agendakan, itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keindahan. Kan yang membuat rusak itu kan iblis, yang berusaha merusak kesatuan. Karena kalau prinsip Tuhan, ketika kita bisa bersatu, rukun, ya disitulah berkat Tuhan turun. Tapi iblis kan selalu merusak apa yang Tuhan kerjakan. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini engkau yang sudah menikah, ingat pernikahan itu untuk menjadi satu. Jadi kenali, fahami, terima, dan sesuaikan diri dengan pasangan masing-masing. Ingat, musuh kita itu bukan darah dan daging. Berkali-kali saya katakan, konflik itu netral. Konflik itu situasi yang muncul karena perbedaan. Jadi sampai kapanpun akan ada kemungkinan muncul konflik di antara pasangan suami istri. Tapi konflik itu mau jadi berantem atau menjadi kita semakin memahami perbedaan masing-masing, itu kedewasaan kita. Dan Edko katakan kedewasaan itu tidak diukur oleh usia, tapi penerimaan akan tanggung jawab. Makanya hanya orang-orang yang dewasa lah yang seharusnya diizinkan menikah. Kalau masih kekanak-kanakan terus, berat itu rumah tangga Bapak Ibu. Karena itu tadi, karena berbeda. Kalau anak-anak kekanak-kanakan kan mau menuntut egonya, harus mengerti dia, harus memahami dia. Padahal ketika kita menikah bukan minta difahami, bukan minta dimengerti, tapi masing-masing kita berusaha untuk mengerti dan memahami. Makanya berkali-kali kami selalu ngomong, kalimat yang sudah kami hapus di dalam rumah tangga kami itu, selain kata masalah, dalam konteks hubungan suami istri, harusnya mengerti. Nah, itu kalimat sudah dihapus belasan tahun yang lalu. Harusnya ngerti Pak, masa sudah 10 tahun nikah dia nggak ngerti aku. Wah, itu kalimat yang sudah kami hapus. Dan saya berdoa berharap Bapak Ibu juga menghapus kalimat itu dalam rumah tangga Bapak Ibu. Supaya konflik yang muncul tidak menimbulkan pertengkaran, keributan. Karena tugas kita bukan minta
dimengerti, tapi kita harus belajar mengerti dan memahami. Dan masing-masing fokus saja lakukan kewajiban, maka pada saat yang sama pasti akan terima hak. Jadi bukan menuntut hak, tapi fokus melakukan kewajiban. Jadi kita pahami prinsip menjadi satu ini Bapak Ibu. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan dari Kejadian pasal 2. Ya, prinsip tentang berdoa dan bekerja itu harus seimbang. Prinsip menikah itu menjadi satu, bukan sama. Oke, silakan Pak Yosia. Nanti ditutup Antonius ya. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita berdoa sepakat pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, yang boleh mengajari kami, mengingatkan kembali ya Bapa, bahwa Engkau memberi tanggung jawab kepada kami untuk sebagai pengelola semua berkat yang Tuhan sudah berikan ya Bapa. Ajari kami ya Bapak supaya kami dahulukan mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dan kami percaya bahwa ketika kami mengerjakan bagian kami, berkat Tuhan akan turun di dalam sepanjang kehidupan kami ya Bapak. Tuhan, Kau juga mengingatkan kami bahwa Tuhan yang sudah merancang kami bahwa kami semua membutuhkan pertolongan dan kami juga perlu ditolong ya Bapak. Terima kasih ya Bapak karena Engkau juga merancangkan pernikahan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, bahwa Engkau merancang kami dengan perbedaan yang masing-masing untuk saling melengkapi. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati Anton ya Bapak terus di dalam pekerjaan dan pelayanannya, berkati keluarganya, berkati setiap apapun yang dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami ingat juga kepada orang tua kami, Pak Ongko, yang terus ya Bapak, butuh pemulihan, butuh penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya. Tuhan kau berikan dia kepadanya sukacita, damai sejahtera. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap anggota keluarga supaya terus eh, menjadi saluran berkat, mempunyai tanggung jawab untuk memelihara orang tua kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk setiap berkat-berkat yang boleh dia terima ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami, Tuhan boleh tempatkan orang-orang yang kau percayakan untuk memberitakan kabar baik ya Bapa kepada para penatua, para pemimpin-pemimpin gereja ya Bapa yang ada di setiap cabang-cabang, di setiap perintisan ya Bapa. Kau terus semua pakai mereka ya Bapa untuk menjadi pemberita kabar baik, memberitakan kebaikan Tuhan ya Bapa, supaya setiap orang boleh percaya dan bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami sebagai bangsa dan negara ya Bapa. Kami berdoa khusus untuk negara kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Bapa. Mulai dari yang paling atas, mulai dari presiden, para menteri, para pemimpin daerah ya Bapa. Engkau berkati mereka, urapi mereka Bapa, supaya mereka juga bekerja dengan tanggung jawab mengelola apa yang sudah Engkau berikan dengan didasarkan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap kami, jemaat, kami semua anak-anak Tuhan ya Bapak, supaya kami juga boleh terus berpengharapan hanya kepadamu ya Bapak, sekalipun kondisi negara kami eh, kurang baik, tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Setiap masalah kami percaya ada jalan keluar yang kau berikan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mau menyerahkan segala pengharapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita juga mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah melaksanakan jum kami Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan kami juga menyampaikan doa-doa kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau semuanya
menggenapinya setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Dan pada hari ini juga Tuhan kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang melindungi dan menjagai kami Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu tercurah dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari Bapak Ibu kita terima berkat yang engkau sungguh-sungguh hari ini telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati dan menyertai engkau ketika engkau akan keluar dari pintu rumahmu. Bahkan di dalam rumahmu Tuhan akan memberkati engkau. Bahkan pekerjaanmu, usahamu, adonanmu, bahkan pernikahanmu, bahkan anak-anakmu, bahkan anak cucumu. Tuhan akan memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus. Kita yang terima kita sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.